Demonstrasi yang berlangsung ricuh di Kota Malang pada Kamis pagi hingga sore kemarin mengakibatkan 1 unit mobil dan 4 unit sepeda motor dibakar massa. Polisi juga berhasil menangkap 80 orang peserta aksi yang terlibat kerusuhan dan pengerusakan. Demonstrasi yang berakibat pada kerusuhan membuat 1 unit mobil patwal milik Satpol PP Kota Malang dibakar massa. Mobil yang terparkir di Jalan Gajah Mada digulingkan dan dibakar massa. Selain mobil patwal milik Satpol PP, 4 unit sepeda motor yang diduga milik anggota kepolisian yang diparkir di Jalan Kahuripan juga dibakar massa. Sementara akibat demo rusuh tersebut, kepolisian menangkap 80 orang massa aksi yang diduga sebagai provokator dan terlibat kerusuhan dan pengerusakan. Ke-80 orang diamankan polisi ini dibawa ke Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardo Simarmata mengatakan bahwa massa melakukan pelemparan, pembakaran, dan pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Ada sejumlah orang dari massa aksi dan kepolisian yang mengalami luka-luka. Kapolres juga mengaku sebanyak 80 orang yang diamankan, namun belum diketahui pasti peran dari massa yang ditangkap tersebut. Sementara terkait kerugian, kepolisian masih belum bisa memastikan, mengingat ada beberapa kendaraan dinas milik polisi yang ikut dirusak massa. Kegiatan hari ini ada beberapa kali mungkin benturan ya, karena massa melakukan beberapa aksi, baik itu melempar batu, membakar, lalu juga melakukan pengerusakan. Tapi alhamdulillah sore ini kita pas pukul 17.15 ya, ini semua aksi untuk unjuk rasa sudah selesai ya, kita juga alhamdulillah juga aman. Memang ada beberapa yang luka ya, ada juga dari massa maupun juga dari aparat dari kita ya. Lalu juga ada mungkin beberapa kendaraan juga yang dirusak, ada juga yang dibakar ya. Tapi sekali lagi yang penting bahwa sampai dengan saat ini kita di Kota Malang kita bisa jaga situasinya sampai dengan sore ini selesai semua kegiatan aman, tidak ada aksi-aksi lanjutan lagi. Kita bisa lakukan negosiasi dengan baik. Kita himbau untuk sore ini mereka membubarkan diri. Bikin. Tadi yang diamankan berapa masa aksi, Komandan? Mungkin sekitar 80 ya. Sekitar 80 kita amankan. Atau korbannya, Komandan? Oke. Korbannya? Apanya korban? Masih kita datakan ya. Masih kita datakan. Dari 80 masa yang diamankan, tindakan selanjutnya seperti apa, Komandan? Ya, saat ini kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Kita nanti cek apa perannya pada saat tadi demo ya. Nanti kita lihat kalau yang memang tidak terkait dengan pengerusakan dan juga pembakaran, nanti kita kembalikan. Alfredo melaporkan. Pemerintah Kota Malang Jumat pagi melakukan bersih-bersih sekaligus mencatat fasilitas yang rusak akibat aksi demo Kamis kemarin. Tercatat 5 unit kendaraan milik Pemkot dan puluhan fasilitas umum lainnya dirusak massa aksi. Wali Kota Malang bersama ASN di Pemkot dan sejumlah ormas Malang Bersatu Jumat pagi melakukan bersih-bersih di sekitaran kantor Balai Kota Malang, kantor DPRD hingga Taman Tugu Kota Malang. Selain aksi bersih-bersih taman dan fasilitas yang dirusak masa aksi demonstrasi kemarin, Wali Kota juga meninjau sejumlah fasilitas yang rusak seperti kantor DPRD dan mobil yang dibakar massa. Wali Kota Malang mengatakan bahwa dari hasil inventarisir tercatat sebanyak 5 unit kendaraan roda 4 milik Pemkot yang dirusak. 1 unit dibakar massa sedangkan 4 lainnya dirusak atau dipecah kacanya. Selain 5 unit mobil yang dirusak dan dibakar massa, sejumlah fasilitas lainnya juga ikut dirusak, seperti pos satpol dan kaca pintu masuk DPRD, serta sejumlah fasilitas umum lainnya juga dirusak massa. Terkait kerugian, Wali Kota belum memastikan karena masih belum dilakukan penghitungan. Wali Kota menghimbau warga Kota Malang dalam menyampaikan pendapatnya melalui aksi demo tidak perlu melakukan aksi anarkis, namun melakukan aksi yang damai. Sementara menolak adanya aksi anarkisme di Malang, komunitas Ormas Bersatu memasang sejumlah spanduk di beberapa titik di Kota Malang yang isinya menolak aksi anarkisme di Kota Malang. Hari ini kita lihat ya, sambil bersih-bersih
kita inventarisir ya. Mobilnya itu ada mobil CRV, itu patwalnya yang biasa diikuti dengan Pak Wali mengikuti. Terus ada Innova, miliknya Sekban, ya, Bapeda. Terus miliknya BKAD juga Innova ya. Terus miliknya Hilux-nya Satpol ya, yang kena kaca belakang. Terus Avanza-nya Umas, berarti ada 5. Itu kendaraan roda 4, dan ada. Terus fasilitas umum, kalau yang namanya rambu-rambu kurang lebih ada 20-an yang dicabuti. Taman-taman kita memang rusak. Terus ada sampah-sampah itu dimasukin ke kolam. Jadi belum kita taksir ya, jumlah kerugian kita belum taksir. Kaca di kami ada kaca helidet itu pecah, ada 3 titik. Terus kalau di balai di Dewan itu pintu hampir 6 kalau salah, yang 6 pintu, daun pintu yang pecah. Sama ini pos penjagaan di Dewan juga rusak. Jadi kalau kerugiannya berapa belum ditaksir. Dan nanti akan kita lakukan seperti miliknya Pol PP itu kan kita penghapusan aset, kan tidak mungkin itu bisa dinaik. Yang lainnya nanti kita inventarisir, termasuk CCTV dan lampu-lampu yang sepanjang jalan lewat itu banyak dirusak. Nah, titiknya belum tahu berapa jumlah, fungsi tidaknya belum. Berkaitan dengan sekarang sikap pemerintah, saya kira menyuarakan aspirasi dilindungi oleh undang-undang. Cuma anarkis memang kita kecam ya. Jadi silakan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, menyampaikan aspirasi, itu kan boleh-boleh saja. Kita dilindungi undang-undang dan itu adalah dinamika demokrasi kita. Tapi ketika dengan cara-cara yang anarkis, maka itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan ciri dari Indonesia, apalagi Arema, apalagi Malang yang selalu memberikan contoh kebaikan kebersamaan kita semua. Kami kecam itu, tapi menyampaikan aspirasi silakan, tapi dengan cara-cara yang baik. Simon Alfredo melaporkan. Warga Dusun Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, menemukan sebuah situs purbakala. Diduga, situs purbakala tersebut berasal dari zaman Kerajaan Singosari. Situs purbakala kembali ditemukan di Kabupaten Malang. Kali ini situs purbakala ditemukan di dekat sumber umbul Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso. Peristiwa penemuan situs purbakala ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga saat ada pembuatan pelengsengan untuk pembangunan proyek perumahan di Desa Ngenep. Peristiwa penemuan situs purbakala ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga saat ada pembuatan pelengsengan untuk pembangunan proyek perumahan di Desa Ngenep, berupa struktur batu bata yang telah tertimbun tanah. Selain itu juga ditemukan tembikar, gerabah, dan tembaga. Salah seorang warga muslimin menjelaskan bahwa situs sudah ditemukan sekitar 1 minggu yang lalu dan sudah dilaporkan ke pihak desa. Ini temuannya ya sekitar antara 1 minggu atau 10 hari ya. Sekitar itu. Apa sih Pak yang ditemukan Pak? Ya satu ya batu bata besar itu. Dua, ada warga yang menemukan lampu kuno. Pak, ini batu bata ini seluas berapa ya Pak? Kok ada polislen? Waduh ya enggak tahu ya. Ini kan masih dalam proses. Nanti ahli situs itu mau mengembangkan. Oh berarti sudah ke sini Pak? Sudah. Terawulan sudah datang sini. Ini Pak sebelumnya apa sih Pak kok bisa ditemukan ini? Apa ada galian atau apa proyek apa gimana Pak? Ya proyek ini ya yang menggali PT Taman Tirta ini pengembang ini. Oh. Buat perumahan berarti Pak? Iya mau buat perumahan. Mau buat perumahan tiba-tiba? Iya tahu pas. Ada. Masyarakat yang tahu kok ada batu bata besar ini. Setelah tahu ada batu bata ini apa yang dilakukan masyarakat Pak? Ya melaporkan. Lapor ke mungkin saya kurang tahu lapornya kemana, tahu-tahu kok itu dari pihak Terawulan juga datang. Gitu. Karena kan begini Mas, karena apa sampai rame-rame ini? Karena
PT Taman Cerita ini kan belum mempunyai izin. Maksud masyarakat itu kan menyelamatkan mata air gitu loh. Maksudnya gitu. Banyak temuan kok. Sementara Kepala Desa Ngendep menjelaskan, setelah mendapatkan laporan dari warga, pihaknya menerima kunjungan dari BPCB Trowulan. Dan hasilnya, situs tersebut diduga berasal dari zaman Kerajaan Singosari. Hasilnya dari BPCB Trowulan, tadi malam saya langsung menemui pimpinan BPCB Jawa Timur bahwa dengan adanya penemuan situs yang diduga bahwa itu tinggalan Kerajaan Singosari, maka BPCB Trowulan Jawa Timur siap untuk melaksanakan peninjauan yang ada di Desa Ngendep itu. Sebelumnya tidak terdeteksi dengan adanya penemuan situs itu sebenarnya, karena ada pengembang perumahan Taman Tirta itu direncanakan itu jalan untuk menuju ke makam rencana mau diperlebar dan juga akan diperbaiki. Ternyata begitu dibego, disitulah ada temuan batah kuno yang ukuran 10 kali 20 itu akhirnya muncul bahwa itu asumsi itu adalah peninggalan zaman Kerajaan Singosari. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat semakin sulitnya mencari penumpang, berdampak pada berkurangnya jumlah armada mikrolet yang beroperasi di Terminal Tlogomas, Landung Sari. Area tunggu keberangkatan hanya diisi beberapa mikrolet ke berbagai jurusan. Beginilah pemandangan di area dalam Terminal Tlogomas Landung Sari, Malang. Suasana sepi sudah terlihat sejak lama, sehingga berdampak pada semakin berkurangnya armada yang beroperasi ke berbagai jurusan, baik antar kota Malang menuju kota Batu maupun ke wilayah Kabupaten Malang. Kondisi sepinya penumpang ini sudah sangat dirasakan oleh para sopir, karena pendapatan yang semakin berkurang akibat terdampak maraknya angkutan berbasis online maupun pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Para sopir sekarang ini dalam keadaan menunggu kondisi membaik, sehingga para pelajar bisa masuk sekolah secara tatap muka, karena pendapatan para sopir selama ini sebagian diperoleh dari penumpang para pelajar. Menurut salah seorang sopir di Terminal Tlogomas Landung Sari menjelaskan, untuk pendapatan dari mikrolet sudah sangat berat, akibat jumlah penumpang yang semakin berkurang jauh dari kondisi normal. Di lokasi area dalam terminal terlihat hanya beberapa kendaraan yang parkir menunggu keberangkatan dan ada beberapa jurusan tidak ada satupun mikrolet yang parkir, serta sisanya mencari penumpang di jalan dan bahkan sebagian libur tidak beroperasi. Para sopir berharap kondisi akan semakin membaik sehingga sekolah kembali menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka kembali. Gimana Pak untuk kondisinya sekarang Pak? Waduh, hancur Pak, nggak dapat Pak. Susah Pak sekarang Pak. Susah Pak. Iya. Pak berarti armada berkurang Pak ya sekarang Pak? Iya, banyak yang nganggur. Pak biasanya kalau kondisi normal ini di terminal bisa sampai penuh Pak ya? Ya biasanya kira-kira ya 60 paling banyak. Kalau sekarang? Iya, kalau sekarang sudah nggak ada Pak, banyak yang istirahat. Istirahat Pak ya? Iya, nggak nutut. Karena kondisinya Pak ya? Iya. Apalagi ini kan sudah lama betul Pak ya dirasakan. Iya. Pak harapan seperti apa nih Pak? Pengemudi angkot ini Pak? Aduh, mudah-mudahan dan kembali lagi gitu loh Pak. Normal ya? Iya, saya kepinginnya gitu Pak. Kita ini rakyat kecil Pak, gimana? Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang penghujan, banyaknya sampah di aliran air harus menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan masalah baru di bagian hilir. Sampah yang dibuang warga berserakan di sungai karena tidak hanyut terbawa air. Masih sulitnya untuk menumbuhkan kesadaran sebagian masyarakat untuk menjaga lingkungan disesalkan banyak pihak karena mengganggu lingkungan dan bisa mencemari air. Akan tetapi sampah yang banyak dibuang di aliran air atau sungai ini tidak pernah selesai dan cenderung terus berlangsung walaupun sudah dilarang oleh pihak desa setempat. Seperti yang terlihat di jalan penghubung di wilayah Petung Sewu menuju Selorjo Dawu, tepatnya di kawasan lahan kebun jeruk. Kondisi sungai di bawah jembatan ini sudah mulai mengering karena kemarau, tetapi malah dipenuhi sampah baik di pinggir sungai maupun di dalam sungai.
Di kawasan tersebut sudah lama menjadi tempat pembuangan sampah liar dan akhirnya dipagar oleh pihak terkait serta dipasang papan larangan membuang sampah di kawasan tersebut. Tetapi pada akhirnya sungai di kawasan tersebut kembali dipenuhi sampah. Menurut seorang warga mengungkapkan masalah sampah akan menjadi serius apabila kurangnya kesadaran sosial masyarakat dan juga terbatasnya fasilitas penunjang untuk membuang sampah. Di lokasi lainnya terlihat hal yang sama di bawah jembatan perbatasan Gading Kulon dan Tegal Werudau, sungai penuh sampah dan sudah berlangsung lama, sehingga semakin hari semakin banyak. Antara lain itu kesadaran sosial dari masyarakatnya sendiri kurang. Nah, kedua dari mungkin perangkat desa atau lingkungan sekitar lah kurang peduli lah Pak. Dalam artian mereka masih minim rasa tanggung jawabnya tentang sampah. Tempat pembuangan sampahnya minim bisa. Nah, kedua kalinya ada kan Pak oknum-oknum tertentu yang mungkin lain tempat situ, buang di situ juga bisa. Yang bagus gini Pak, kalau penanganan sampah ingin tertata dengan rapi ya satu kerjasamanya antara masyarakat dengan perangkat desa setempat. Nah, dan lagi dari dinas pekerjaan umum lah katakan dari pemerintah. Pemerintah juga harus ngasih respon positif juga kan. Yuan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kecamatan Batu menggelar serah terima jabatan Kepala Kelurahan dan Sekretaris Camat. Serah terima jabatan ini dilakukan sebagai upaya penyegaran jabatan di lingkungan kelurahan dan Kecamatan Batu. Bertempat di kantor Kecamatan Batu, serah terima jabatan dilakukan Jumat siang. Hadir dalam serah terima jabatan Wali Kota beserta Wakil Wali Kota, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu, Muspika Kecamatan Batu, dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Batu. 3 kepala kelurahan yang menduduki jabatan diantaranya Kepala Kelurahan Songgokerto, yang sebelumnya dijabat Dian Saraswati, kini dijabat Arsam Dian Ramadan, sedangkan Dian Saraswati menjabat sebagai Sekretaris Camat Bumiaji. Untuk jabatan Kepala Kelurahan Sisir, sebelumnya dijabat Sasongko, kini dijabat Viata Arya Pranaka, dan untuk Hari Sasongko kini menjabat sebagai Sekretaris Camat Bumiaji. Sedangkan Kepala Kelurahan Temas yang sebelumnya dijabat oleh Tantra Suma Pandega, kini dijabat Santoso. Sedangkan Tantra Pandega kini menjabat sebagai Sekretaris Camat Jonrejo. Kegiatan kali ini tidak hanya serah terima Kepala Kelurahan, namun juga dilakukan pengukuhan tim penggerak PKK tingkat kelurahan, yakni Kelurahan Songgokerto, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Temas. Wali Kota Batu dalam sambutannya mengatakan, pergantian jabatan ini merupakan hal biasa dilakukan di lingkungan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Batu sebagai bentuk penyegaran jabatan. Wali Kota berharap untuk para pejabat baru di tingkat kelurahan yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan tugasnya di lingkungan di mana mereka bertugas. Serah terima jabatan Kepala Kelurahan dan Sekretaris Camat di lingkungan Kecamatan Batu ini diakhiri dengan pemberian cenderamata kepada 3 Kepala Kelurahan, Sekretaris Camat, dan tim penggerak PKK. Ini 3 kelurahan Songgokerto, ini ada ketua apel di sini Pak Wiweko. Ini nanti harus berkolaborasi. Kepala desa dan lurah itu punya tugas dan tanggung jawab boleh dibilang sama. Hanya statusnya aja. Satu diberi amanah oleh wali kota, yang satu diberi amanah oleh masyarakat. Tetapi tugas tupoksinya beda-beda tipis. Bedanya di desa itu ada DPD gitu. Di kelurahan pun ada. Walaupun dananya yang tidak sama. Sekarang bahkan ya agak mirip-mirip walaupun besarnya tidak sama. Ya Pak Camat ya. 3 kelurahan yang baru dilantik ini, Songgokerto, Temas, sama Sisir, ini punya
situasi kondisi yang khusus, yang spesifik. Yanto Yancung melaporkan.